Halo gengs, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang median data berkelompok. Di sini rumus mediannya itu median sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F dibagi dengan Fm, di mana median itu terletak pada datum ke N per 2. Keterangannya, L itu merupakan TPI bawah kelas median, P itu panjang kelas interval, F besar itu frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm itu frekuensi kelas median. Kalau N itu berarti banyaknya datum. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal nomor 1. Perhatikan data berikut ini. Ini ada interval. Intervalnya, interval yang pertama 21 sampai 25, frekuensinya 3, dan seterusnya sampai interval yang terakhir itu 46 sampai 50, frekuensinya 40. Ya, jumlah semua frekuensi itu 40. Di sini kita akan menentukan median dari data di atas. Maka langkah pertama harus kita tahu itu adalah kita harus menentukan median itu terletak di data keberapa. Jadi untuk kita mengerjakan soal ini, maka kita membuat suatu tabel baru, yaitu interval frekuensi dengan frekuensi kumulatif. Nah, dari sini kita isi dulu frekuensi kumulatifnya. Di sini frekuensi kumulatifnya itu 3. Di sini kumulatifnya 3. Kelas interval yang kedua itu kumulatifnya 12. Itu karena dari 12 itu dari 3 ya. 12 itu dari 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 12. Kemudian yang berikut, kumulatif yang berikut di kelas interval ketiga itu 12 ditambah 4. Di sini kita dapat 16 ya. Di sini 16. Yang berikut kita lanjut, 16 ditambah 10 berarti 26. 26 ditambah dengan 3 berarti 26 ditambah 3 29 ya, 29. Kemudian 29 ditambah 11 berarti di sini 40. Oke, di sini 40. Ini merupakan frekuensi kumulatif. Langkah pertama harus kita menentukan itu adalah kita harus menentukan median itu berada di kelas interval yang mana. Nah, di sini median itu jumlah semua frekuensinya kan 60. Median itu terletak di data ke N per 2. Ini dia terletak di data ke N per 2 di sini. N bagi 2. Maka di sini 40 bagi 2. 40 bagi 2 berarti sama dengan 20. Nah, dari sini data ke-20 itu berada di interval kelas yang mana? Di sini kita lihat dari frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatifnya 16. Artinya bahwa data pertama sampai data ke-16 itu dia berada di kelas interval 31 sampai 35. Jadi di sini median itu dia berada di data ke-20. Maka dia berada di kelas interval yang ini, 36 sampai 40 ini. Nah, ini merupakan kelas mediannya. Oke, ini dilingkar dulu. Ini merupakan kelas median karena di sini frekuensi kumulatifnya 26. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu kan 16. Maka jumlah data dari 17 sampai 26 itu dia berada di kelas interval 36 sampai 40. Atau kita bisa, selain kita menggunakan frekuensi kumulatif seperti ini, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu misalkan seperti ini. Kelas pertama itu dia dari data pertama sampai data ketiga. Kemudian kelas kedua itu dia mulai dari data keempat sampai data ke 3 ditambah 9. Berarti kita dapat di sini 12. Kemudian kelas interval ketiga itu dia mulai dari data ke-13 sampai data ke-16. Ini didapat dari 12 ditambah 4. Yang berikut, untuk kelas interval ketiga itu dia mulai dari data ke-17 sampai data ke-16 ditambah 10, 26. Berarti di sini 27 sampai 29. Yang ini 30 sampai 40. Jadi data ke-20 berada di kelas yang ini. Dia berada di antara 17 sampai 26. Maka ini yang merupakan kelas median. Setelah itu kita harus menentukan L. Ini kita lihat dulu rumusnya. Rumus median itu L ditambah P ya, L ditambah P. Di sini
kita menentukan L atau panjang, ya, L atau tepi bawah, ya, L atau tepi bawah kelas median di sini. Kelas median itu kan berada di 36 sampai 40, maka tepi bawahnya itu tepi bawah di sini, tepi bawah itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Tepi bawah itu merupakan batas bawah dikurang 0,5. Maka di sini batas bawahnya itu 36, berarti 36 dikurang 0,5 di sini. 36 dikurang 0,5. Ini maka kita dapat di sini 35,5, ya. Di sini dapat 35,5. Ini sehingga dari sini median itu sama dengan 35,5, itu L-nya 35,5 ditambah P-nya berapa? P ini merupakan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval atau P, ini P, panjang kelas interval atau P itu dia sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Ini tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Tepi atas kurang tepi bawah. Oke, ulang. Tepi atas dikurang tepi bawah, berarti sama dengan kita ambil kelas mediannya. Tepi atasnya itu kan harus ditambah dengan 0,5. Kalau tepi bawah itu dikurang 0,5, tepi atas itu harus ditambah dengan 0,5. Berarti 40 ditambah 0,5 dapat 40,5. Berarti 40,5 dikurang tepi bawahnya 35,5. Di sini 35,5. Maka kita dapat 5, ya. 40,5 dikurang 35,5 berarti kita dapat panjang kelas intervalnya itu 5. Jadi di sini 5. P-nya 5. Sekarang N bagi 2. Di sini kan rumusnya kan N bagi 2. Nah, N bagi 2 ini kita sudah dapat di sini itu 20. Berarti di sini 20. Di 20 dikurang F. F besar ini merupakan jumlah semua frekuensi sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Maka di sini 16 atau 3 ditambah 9 ditambah 4. Ini berarti di sini 20 kurang 16. 20 kurang 16 dibagi frekuensi kelas median FM. Frekuensi kelas median itu adalah 10, ya. Ini 10. Frekuensi kelas median itu 10. Ini dibagi 10. Kemudian sekarang kita hitung. Berarti 35,5 ditambah 5 dikali 20 kurang 16, berarti 4 dibagi 10. Maka di sini sama dengan 35,5, kesabar di sini terus dulu, ditambah 5 kali 4 20, berarti 20 dibagi 10. Ini 20 bagi 10. 20 bagi 10 berarti sama dengan 35,5 ditambah 2. Ditambah 2 maka sama dengan 37,5. Nah, ini merupakan medianya. Jadi median yang kita dapat itu adalah 37,5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikut. Sebelum kita lanjut ke soal berikut, ini disetting dulu warnanya. Ini kita lanjut ke soal berikut. Contoh soal 2. Nah, tadi data dalam bentuk tabel, sekarang ini datanya itu dalam bentuk histogram. Nah, dari sini untuk kita menentukan median, maka yang pertama yang harus kita cari itu adalah kelas median itu berada di data keberapa. Di sini jumlah semua frekuensi itu 30. Itu didapat dari 5, ya. 5 tambah 11 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 1, berarti ini dapat 30. Di sini 30 bagi 2 dapat 15. Maka kelas median itu dia berada di data ke-15. Sekarang kita cari kumulatifnya.
Dari sini ini kumulatifnya 5. Ini kumulatifnya 5. Kemudian kelas interval yang kedua itu kumulatifnya 5 ditambah 11. Berarti di sini 16. Di sini 16. Kemudian yang berikut 16 ditambah 9, 25 kumulatifnya. Kemudian 25 ditambah 4 berarti 29. 29 ditambah 1 30. Maka kelas median itu dia berada di data ke-15. Sehingga yang kelas interval yang pertama di sini berarti dia mulai dari data pertama sampai data ke-5. Kemudian yang di sini berarti dia mulai dari data ke-6 ya. Data ke-6 sampai data ke-16. Maka data ke-15 itu dia berada di kelas interval yang ini. Dia berada di kelas interval 46 sampai 50. Sehingga kita dapat bahwa di sini batas bawahnya 46, batas atasnya 50. Jadi dari sini kita bisa menentukan L atau tepi kelas ya, tepi kelas median. Tepi bawah kelas median itu didapat dari L itu sama dengan 46 dikurang dengan 0,5 ya. 46 dikurang 0,5 berarti dapat 45,5. Ini merupakan tepi bawah. Yang berikut kita juga harus menentukan panjang kelas interval. Nah, dari sini panjang kelas interval itu adalah tepi atas ya, tepi atas di sini. Panjang kelas interval itu tepi atasnya di sini kita ambil batas atas ditambah 0,5 berarti 50,5 ya. Di sini 50,5 dikurang dengan 45,5. Berarti di sini kita dapat 5 ya. Di sini panjangnya 5. Atau panjang kelas interval itu kita bisa menentukan dengan cara kita menulis, kita menghitung biasa, yaitu misalkan 46, 47, 48, 49, 50. Ini kan dari 46 sampai 50. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelas intervalnya itu adalah 5. Sekarang ini rumusnya. Dari sini kita sudah dapat bahwa L atau tepi kelas median ya, tepi kelas mediannya itu didapat dari 46 dikurang 0,5 dapat 45,5 ditambah P. P ini merupakan panjang kelas yaitu 5. Kemudian di sini 30 bagi 2. Ini kan rumusnya N bagi 2. Dikurang F, jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Berarti di sini ini kelas mediannya yang ini. Ini merupakan kelas median ya. Ini merupakan kelas median. Kelas median di sini. Kelas median, maka F-nya itu adalah 5. F besarnya itu 5 dikurang dengan jumlah frekuensi dikurang dengan frekuensi kelas median sendiri di sini. Frekuensi kelas median itu dia 11. Ini dia 11. Maka sekarang tinggal dihitung 30 bagi 2 15. 15 kurang 5 itu 10. 5 dikali 10 bagi 11. 45-nya ditambah di terakhir. Nanti di sini kita dapat mediannya itu adalah 50,05 atau kita bulatkan ke bawah ya, bulatkan ke bawah menjadi 50. Maka di sini kita dapat mediannya itu adalah 50. Ya, kemudian di sini kan ada penjumlahan, di sini ada penjumlahan dan perkalian, maka di matematika itu kita tidak boleh langsung jumlah 45,5 ditambah 5, itu nanti salah. Nah, 45,5 itu harus dijumlahkan di terakhir. Artinya bahwa perkaliannya harus duluan. Berarti 5 dikali 10 50. 50 dibagi 11 dapat 4,54. Nanti baru ditambahkan atau dijumlahkan dengan 45,5. Oke, kita ke contoh berikut. Contoh soal 3. Nah, ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Kalau di contoh yang ketiga ini, yang berada di sini, yang berada di diagram batangnya ini merupakan tepi bawah ya. Ini merupakan tepi bawah, ini tepi atas. Kemudian 50,5 ini dia merupakan tepi atas dari kelas pertama. Sekaligus dia merupakan tepi bawah dari diagram batang yang kedua atau kelas yang kedua. Jadi angka-angka yang tertera di sini ini kan sudah dalam 0,5 yang artinya dia tepi atas dan tepi bawah. Berbeda dengan
contoh soal sebelumnya. Jadi di sini jumlah frekuensi yang pertama, langkah pertama harus kita lakukan itu adalah kita mencari kelas median itu terletak di data keberapa. Di sini jumlah semua frekuensi itu adalah 25. Itu dari 3 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 2 ditambah 3. Itu jumlah semuanya adalah 25. Maka N bagi 2 berarti 25 bagi 2. 25 bagi 2 dapat 12,5. Nah sekarang kita harus mencari 12,5 itu terletak di kelas interval yang mana untuk kita menentukan kelas medianya. Langkah pertama kita harus menghitung kumulatif. Dari sini ini kumulatifnya 3. Untuk kelas interval yang kedua atau diagram Bata yang kedua, ini 3 ditambah 5 berarti di sini kita dapat 8. Di sini kita dapat 8. Yang berikut yang ketiga, di sini 8 ditambah dengan 12, maka di sini kita dapat 20. Di sini kita dapat 20. Yang berikut 20 ditambah dengan 2, berarti di sini 22. Kumulatifnya 22. Yang ini 22 ditambah 3 berarti kumulatifnya itu adalah 25. Oke. Sekarang data ke-12,5 itu dia berada di sini ya. Karena di sini dia mulai dari data ke-9 sampai data ke-20. Maka 12,5 itu berada di kelas interval yang ketiga, yaitu 60,5 sampai 70,5. Nah, ini yang merupakan kelas median. Ini yang merupakan kelas median. Ini kelas median. Setelah kita mendapatkan kelas mediannya, baru kita masuk ke dalam rumus, yaitu rumusnya L. L itu merupakan tepi bawah kelas median. Maka di sini tepi bawahnya itu kita tidak perlu kurang lagi dengan 0,5 ya. Di sini ada 60,5 di sini. 60,5 ya ini. Nah, ini seharusnya ya, seharusnya kalau dia dalam kelas intervalnya itu kalau tidak ada 0,5 berarti itu merupakan batas bawah dan batas atas. Tetapi kalau yang ini sudah merupakan tepi bawah dan tepi atas, sehingga kita tidak perlu untuk dikurang 0,5 lagi. Jadi langsung diambil saja tepi bawahnya itu adalah 60,5. Jadi di sini 60,5. Kemudian di sini P. P ini 10, panjang kelas interval. Berarti P sama dengan panjang kelas interval itu tepi atas. Kita ambil kelas medianya, tepi atasnya itu adalah 70,5 dikurang dengan tepi bawah 60,5, maka kita dapat 10. P-nya itu 10. Yang berikut N per 2, berarti 25 per 2 dikurang F, jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini kelas mediannya, jumlah semuanya itu adalah 8 ya. Di sini 8 atau 3 ditambah 5 dapat 8 dikurang dengan frekuensi kelas median sendiri adalah 12. Ini yang ini ya. Ini yang ini 12. Sekarang tinggal dihitung. 25 dibagi 2 dikurang 8 itu 4,5. Nanti 10 dikali 4,5 dibagi 12. Ini kita dapat 60,5 ditambah 3,75. Oke, seharusnya ini yang di kedua ya, seharusnya ini yang di kedua. Ini yang di kedua. Ini yang di kedua, artinya dari 25 bagi 2 ini yang dapat 25 bagi 2 di sini kan kita dapat 12,5. Jadi setelah ini di atas, ini yang kedua, ini yang di ketiga. Jadi ditukar posisi ya, ini ditukar posisi. Jadi nanti kita dapat 12,5 dikurang 8 yaitu 3,75. 3,75 ini semua sudah dikali. 10 dikali 12,5 kurang 8 dibagi 12 itu setelah dihitung dapat 3,75. Maka 60,5 ditambah 3,75 dapatnya 64,25. Sini dapat 64,25. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kelas interval itu kelas interval daripada
kelas median itu kan dia berada di 60,5 sampai 70,5. Maka jawaban kita untuk kita menentukan median itu dia berada di antara atau dia berada di kelas 60,5 sampai 70,5. Artinya kalau kita dapat setelah kita melakukan perhitungan dan kita dapat median itu kurang dari 60,5, berarti itu salah. Atau dia lebih tinggi daripada 70,5 juga salah, karena ini kelasnya itu mulai dari 60,5 sampai 70,5. Maka 64,25 ini kan berada di antara 60,5 sampai 70,5. Nah, itu salah satu cara untuk kita menentukan kembali atau kita melihat kembali setelah kita menentukan hasil daripada median itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikut. Soal 4. Nah, ini merupakan median yang melibatkan ogif. Di sini merupakan median yang melibatkan ogif positif. Dari sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari frekuensi asli, karena data-data yang ada di ogif tersebut merupakan frekuensi kumulatif. Jadi kita harus menentukan frekuensi aslinya berapa. Sekarang kita lihat yang pertama. Di kelas 1,5 sampai 4,5 ini frekuensinya 4. Di sini frekuensi aslinya 4. Kemudian di sini 4 sampai 12. Maka di sini 12 dikurang 4 ya. 12 dikurang 4 berarti 8. Kemudian dari 26 atau dari 12 ke 26 berarti di sini didapat dari 26 kurang 12 ya. 26 kurang 12 berarti di sini kita dapat 14. Kalau yang ini 12 dikurang 4. Yang berikut titik yang kedua, maka di sini kita dapat 42 dikurang 26 berarti 16. Di sini 16. Yang berikut yang ini 50 kurang 42 berarti dapat 8 ya. Di sini 8. Oke. Setelah kita mendapatkan frekuensi aslinya, seperti biasa bahwa kita harus menentukan median itu berada atau terletak di data keberapa. Jadi dari sini kita lihat bahwa jumlah semua frekuensi itu adalah 50. Ini kita cukup lihat dari sini saja, dari kumulatifnya 50. Maka kelas median itu berada di N/2. Berarti N/2 itu sama dengan 50 bagi 2. Berarti dia berada di data ke-25. Dia berada di data ke-25. Nah, dari sini ini merupakan kumulatif. Maka data ke-25 itu dia berada di sini. Kita tarik dulu garisnya. Ini data ke-25, ini dia berada di sekitar sini ya. Ini data ke-25 berada di sekitar sini. Ini data ke-25. Ini 25 ya, di sini 25. Maka ini merupakan kelas median. Jadi kelas median itu yang ini. Kelas median itu yang 7,5 sampai 7,5 dan 10,5. Maka dari sini kita sudah dapat bahwa karena di sini ada 0,5, maka yang tertulis di sini merupakan tepi ya. Ini merupakan tepi atas, tepi bawah ya. Sorry, ini merupakan tepi bawah. Jadi sesuai dengan rumus median, ini rumus median, maka L-nya itu kita sudah dapat. Berarti median sama dengan L. L-nya itu 7,5, L-nya 7,5 atau tepi bawahnya 7,5 ditambah panjang kelas interval. Panjang kelas intervalnya itu tinggal kita kurang, berarti P. Berarti P sama dengan 10,5 dikurang 7,5. Maka di sini P-nya 3. Berarti ini 3 dikali N bagi 2 itu 25. 50 bagi 2 25. Kemudian sekarang F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini 12. Mediannya ada di sini, maka kumulatif yang sebelumnya itu merupakan 12. Ini ya.
Berarti di sini 12 dibagi FM. Frekuensi dari kelas median itu sendiri merupakan 14 di sini. FM-nya itu 14. Ini FM-nya. Frekuensi aslinya 14. Sekarang tinggal dihitung. Berarti 7,5 ditambah 3 dikali 25 kurang 25 kurang 12 berarti 13. 13 dibagi 14 ya. Dibagi 14. Maka di sini terdapat 7,5 ditambah 3 dikali 13. 3 dikali 13 berarti 39. 39 dibagi 14 ya. 39 dibagi 14. Ini 14, sorry, di sini 14. Maka terakhir kita dapat 7,5. 7,5 ditambah dengan 39 bagi 14 itu 2,78. Maka kita dapat 7,5 ya, 7,5 ditambah 2,78 berarti kita dapat 10,28. Di sini 10,28. Maka kita lihat bahwa ini merupakan kelas medianya, sehingga 10,28 itu dia berada di antara 7,5 dan 10,5. Jadi median dari OGIF di sini adalah 10,28. Oke, sekian dan terima kasih.